berpartisipasi karena tidak baca bahan. Baik bahan yang sudah saya berikan awal, pertemuan pertama, maupun bahan yang disajikan teman Anda itu. Gitu, dadakan itu. Nah, begitu. Nanti atau pertemuan berikutnya, tentu saya harus mencari cara supaya Anda terpaksa berpartisipasi. Gitu ya. Nah, memang tugas saya mengajar dan mendidik, jadi harus mengubah begitu. Bukan saya ikuti polanya, tetapi itu harus bisa dilakukan. Baik, silahkan. Nanti disampaikan, walaupun sudah ada PPT, bisa ditangkap lain. Jadi silahkan itu penjelasan tertulis PPT itu, dan dilengkapi dengan penjelasan by oral atau voice sekarang. Silahkan, menjadi lengkap harusnya dan menjadi jelas. Kelompok 2 silakan, mau dimulai dari siapa dulu? Gitu ya. Baik, Pak. Saya izin share PPT ya. Oke, silakan. Lutfiani. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 2 dengan beranggotakan saya sendiri, Nur Miftahul Arifah, Yolanda Farah Alista, Lutfiani Atiska Novarenza, Hani Husnul Khotimah, dan Zulfia Jabirova akan mempresentasikan tentang Galileo's Mechanics of Natural Motion and Projectile. Yang mana artinya mekanika Galileo dari gerak alami dan proyektil. Selanjutnya, subbab pertama 2.1 yang mana menjelaskan dengan tentang demoto atau gerak. Selanjutnya, ignorance of motion is ignorance of nature atau ignoratur motu, ignoratur natura, yang artinya ketidaktahuan gerak adalah ketidaktahuan alam. Itu adalah filosofis umum yang mana Galileo mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mempelajarinya. Nah, dari situ muncullah keraguan tentang argumen yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang gerak. Aristoteles menyatakan kecepatan benda yang jatuh sebanding dengan beratnya. Sehingga pada tahun 1589, Galileo melakukan percobaan untuk membuktikan atau menyangkal bahwa pendapat dari Aristoteles adalah salah. Nah, Galileo percobaan di atap menara Pisa yang miring dengan menjatuhkan 2 meriam dengan berat masing-masing 0,5 pon dan 100 pon. Nah, tak perlu diragukan lagi, kedua meriam itu mencapai tanah secara bersamaan. Tetapi sayangnya hanya sedikit orang yang percaya dengan apa yang ditunjukkan oleh Galileo. Nah, selebihnya malahan menganggap Galileo melakukan sihir. Percobaan yang dilakukan Galileo di Menara Pisa yang miring itu menunjukkan bahwa kecepatan benda yang jatuh tidak bergantung pada beratnya, asalkan beratnya cukup untuk melawan hambatan atmosfer. Nah, percobaan-percobaan selanjutnya mengarah pada hukum-hukum yang berkaitan dengan kecepatan benda jatuh yang dipercepat. Percobaan lainnya di mana bola-bola meriam tadi dibuat menggelinding di bidang miring. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik,
Selanjutnya yaitu subbab 2.2 atau notes on motion in Galileo MS 70 and 2 atau catatan tentang gerak di Galileo MS 72. Pada tahun 1592 sampai 1610, Galileo mengajar di Universitas Padua dengan ajarannya sebagian besar bersangkutan pada khusus dasar Euclid dan astronomi pula. Pada periode ini, Galileo melakukan penelitian penting sebelum penelitian mengenai teleskop, yaitu pada bidang mekanika yang terkandung dalam Firenze Biblioteca Nacional Central Galileo MS 72 atau lebih sering dikenal dengan MS72. Di mana MS72 ini sebagian ditulis di Padua, yaitu pada tahun 1600 sampai 1609 dan sebagian lagi ditulis di Florence Suaranya pada kurang tahun jelas di sini. 1618 sampai 1636. Dalam MS72 ini terdapat catatan dari Galileo beserta muridnya yang bernama Niccolo Arrighetti dan Mario Guidici. Halo Yolanda, katanya suaranya kurang kenceng. Mungkin kurang dekat mic ya. Mungkin kurang dekat mic itu. Silakan. Mungkin saya ulangi nggih, Pak. Boleh. Ya, pada tahun 1592 sampai 1610, Galileo mengajar di Universitas Padua dengan ajarannya sebagian besar bersangkutan pada khusus dasar Euclid dan astronomi pula. Pada periode tersebut, Galileo melakukan penelitian penting sebelum penelitiannya mengenai teleskop, yaitu pada bidang mekanika, di mana bidang mekanika ini terkandung dalam Firenze Biblioteca Nacional Central Galileo MS 72 atau lebih sering dikenal dengan MS72. MS72 ini sebagian ditulis di Padua pada tahun 1600 sampai 1609 dan sebagian lagi ditulis di Florence pada tahun 1618 sampai 1636. Di mana MS72 memuat catatan dari Galileo dan muridnya yang bernama Niccolo Arrighetti dan Mario Guidici. Kemudian sekitar tahun 1604, Galileo menyelidiki laju perubahan gerak dipercepat dengan menggelindingkan bola ke bawah pada lintasan bidang miring, di mana hasil percobaan tersebut menemukan bahwa kecepatan sebanding dengan jarak dan kuadrat waktu, di mana jarak sendiri merupakan jumlah dari kecepatan dan kuadrat waktu. Kemudian percobaan Galileo tersebut diuji ulang oleh dua tokoh, yaitu Salviati dan Thomas Hertel. Yang pertama, Galileo menggunakan bola perunggu dan balok, di mana pada balok tersebut dibuat saluran untuk menggelindingkan bola. Bola diluncurkan pada saluran dengan mengangkat salah satu ujung balok secara horizontal sehingga kemiringannya berubah. Di sisi lain, ia menggunakan seember air yang dibiarkan mengalir menuju gelas kecil saat bola turun, di mana berat air dalam gelas tersebut dihitung sebagai waktu penurunan bola. Hasil akhir dari percobaan Salviati ini senada dengan percobaan dari Galileo, di mana jarak sebanding dengan kuadrat waktu. Kemudian Thomas Hertel juga melakukan percobaan yang sama, akan tetapi perbedaannya terdapat pada pengukuran atau perhitungan dari waktu penurunan bola, di mana waktu penurunan bola sendiri diukur berdasarkan volume air pada gelas. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 1604, Galileo menulis surat untuk Paulus Sarpi yang berisi pemikiran terbarunya, yaitu mengenai gerak dipercepat alami, yang mana surat tersebut telah diterjemahkan dan dianalisis oleh Coin dan teman-teman. Dalam surat tersebut, Galileo menuliskan bahwa ia telah mengamati dan bereksperimen bahwa jarak yang dilewati oleh gerak alami berada di dalam proporsi kuadrat dari waktu.
Prinsip percobaan yang telah dilakukan Galileo tersebut yaitu bahwa pada gerakan dipercepat alami, kecepatan sebanding dengan jarak dari awal gerakan. Seperti gambar yang disajikan, misal benda jatuh dari A ke B melalui garis AB, maka jarak AD lebih besar dari jarak AC, sehingga kecepatan di D akan lebih besar dari kecepatan di C. Kecepatan di D dan C ini memiliki proporsi yang diwakili oleh luas segitiga sebangun yang terbentuk, yaitu segitiga ADH dan segitiga ACG, yang hasilnya sebanding dengan kuadrat jarak dari awal gerakan itu, atau dari titik A. Kemudian Galileo berasumsi bahwa kecepatan kumulatif satu, kecepatan kumulatif yang lain memiliki proporsi yang berlawanan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, waktu gerak AD ke waktu gerak AC memiliki proporsi akar kuadrat dari jarak AD ke jarak AC yang apabila dituliskan secara matematis adalah sebagai berikut, yaitu TAD per TAC sama dengan akar dari SAD per akar dari SAC. Di mana apabila persamaan tersebut ditetapkan, maka diperoleh TAD kuadrat per TAC kuadrat sama dengan SAD per SAC. Sehingga Galileo menyimpulkan bahwa jarak merupakan kuadrat dari waktu. Kemudian Galileo menyadari bahwa next saja, Mbak. Dalam MS72 juga memuat penyelidikan dari lintasan proyektil parabola. Di hari kedua dari itu New Science, Galileo menjelaskan dua metode untuk menggambarkan proyektil parabola, yaitu yang pertama, menggelindingkan bola pelongo di sepanjang cermin motor yang hampir vertikal. Kemudian yang kedua, menggantungkan bola di paku di sepanjang garis horizontal. Keduanya meninggalkan jejak yang disebut sebagai parabola. Kedua metode ini juga dijelaskan di catatan Guido Baldo del Monte, di mana kurva dikatakan mirip dengan parabola dan hiperbola. Pernyataan serupa juga ditemukan di buku catatan Paolo Sarpi pada tahun 1592, sehingga terdapat dugaan bahwa Galileo hadir di eksperimen Guido Baldo dan mendiskusikannya dengan Paolo Sarpi. Akan tetapi hasil proyektil tersebut terdapat kecurigaan, yaitu mengenai apakah kurva hasil proyeksi ini benar-benar terbentuk parabola. Sebenarnya bentuk parabola pada kurva hasil proyeksi ini merupakan suatu pernyataan yang belum pasti sampai ditentukan bahwa jarak sebanding dengan kuadrat waktu. Setelah ditentukan bahwa jarak sebanding dengan kuadrat waktu, maka dapat diasumsikan bahwa bentuknya yaitu parabola, di mana komponen vertikalnya adalah kuadrat waktu dan komponen horizontalnya seragam, sehingga menghasilkan bentuk parabola. Gambar 2.3 tersebut menunjukkan ketinggian vertikal benda diikuti oleh kurva yang menunjukkan seberapa jauh benda diproyeksikan secara horizontal, yang mana komponen vertikal sebanding dengan kuadrat waktu dan jarak horizontal dapat dihitung dengan pengukuran. Hitungan dilakukan secara proporsional dengan persamaan D2 kuadrat per D1 kuadrat sama dengan S2 per S1, di mana D merupakan jarak horizontal dan S merupakan jarak vertikal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan pada subbab 2.3 yang berjudul Mechanics of Motion in the Dialogue. Nah, di sini artinya mekanikal gerak dalam dialog. Untuk lebih lengkapnya ini dialog tentang dua sistem besar dunia. Siapakah beliau? Tentunya beliau adalah Galileo Galilei. Galileo Galilei ini merupakan seorang astronom, ahli fisika, matematikawan, dan filsuf Tuscan yang memainkan peran utama dalam revolusi ilmiah.
Nah, ini merupakan cover buku yang ditulis oleh Galileo Galilei yang berjudul Dialogue. Nah, awalnya Galileo Galilei itu menulis buku yang berjudul Dialog tentang suhu dan air laut. Tetapi saat menulis buku itu, Galileo menyebutnya sebagai dialognya tentang pasang surut, dan ketika manuskrip pergi ke intuisi untuk persetujuan judulnya adalah dialog tentang surut dan air laut. Dia diperintahkan untuk menghapus kata pasang surut dari judulnya, sehingga judulnya berubah menjadi dialog seperti itu. Nah, buku ini itu disajikan sebagai serangkaian diskusi selama 4 hari di antara dua filsuf dan seorang awam. Filsuf dan seorang awam tersebut di antaranya ada Filippo Salviati, di mana ia berpendapat untuk posisi Copernicus dan menyajikan beberapa pandangan Galileo secara langsung. Kemudian yang kedua ada Giovanni Francesco Sabredo. Beliau merupakan seorang awam yang cerdas, namun pada awalnya dia netral. Kemudian yang ketiga ada Simplicio. Simplicio ini merupakan pengikut Ptolemy dan Aristoteles yang berdedikasi menyampaikan pandangan tradisional dan argumen untuk menentang posisi Copernicus. Nah, berikut adalah ini adalah cover buku yang ditulis oleh Galileo, di mana bukunya itu berjudul Dialogue dan di bawahnya diikuti oleh nama Galileo Galilei. Gitu. Nah, dalam buku itu, Salviati menjelaskan bahwa diketahui semua gerakan benda yang turun tidak seragam, tetapi mulai dari istirahat, kemudian terus bertambah cepat. Seorang akademisi mengatakan bahwa gerak lurus suatu benda berat dilakukan menurut bilangan ganjil dari kesatuan. Artinya bahwa ruang-ruang yang dilalui oleh gerak mulai dari diam satu sama lain memiliki proporsi rangkap dari waktu-waktu di mana ruang-ruang tersebut diukur, atau ruang-ruang yang dilewati satu sama lain sebagai kuadrat waktu. Dari sini, Galileo memberikan satu-satunya nilai yang diterbitkan untuk gerak alami jatuh, yaitu jarak 100 Brazia, di mana 1 Brazia itu 58,4 cm dalam 5 detik. Sehingga ketika benda bergerak dengan menempuh jarak 100 Brazia itu membutuhkan waktu 5 detik. Nah, angka bulat yang sesuai dengan konstanta itu memiliki dengan persamaan dapat dilihat yaitu A sama dengan 2S per T kuadrat. Nah, itu tinggal memasukkan 2 dikalikan 100 dibagi dengan 5 kuadrat, sehingga dihasilkan 8 Brazia per sekon kuadrat. Nah, dapat dilihat pada gambar di sini. Nah, ini misal kita ambil segitiga siku ABC, di mana AC ini membagi sejumlah bagian yang sama, yaitu AD membagi AD, DE, EF, GH, dan GC gitu ya. Nah, ruang pada AC ini itu merupakan waktu yang sama dan paralel yang ditarik melalui garis DEFG, mewakili derajat kecepatan dipercepat dan meningkat secara rata dalam waktu yang sama. Tetapi karena percepatan berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu dan tidak terputus-putus dari bagian waktu ke bagian waktu lainnya, untuk menyatakan derajat kecepatan tak terhingga yang dimulai dari A dalam selang waktu AD yang mendahului derajat DH, maka harus dibayangkan suatu jumlah garis tak terhingga selalu lebih kecil dan lebih kecil, yang mana garis tak terhingga pada akhirnya menggambarkan kepada kita luas segitiga AHD. Nah, kemudian kita lihat pada jejer genjang A, B, MC, ini jejer genjang ini itu sama seperti luas segitiga, adalah banyak massa atau jumlah semua kecepatan yang dilalui ruang seperti itu dalam waktu AC. Maka jajaran genjang menjadi banyak dan agregat sama seperti banyak derajat kecepatan, tetapi dengan masing-masing sama dengan BC maksimum yang banyak kecepatannya menjadi 2 kali lipat banyaknya peningkatan kecepatan segitiga, karena
yang kita ketahui sendiri itu kan jajar genjang 2 kali segitiga. Ini kan jajar genjang 2 kali segitiga, ini segitiga 1 dan ini segitiga 2, sehingga jajar genjang ini terbentuk dari 2 segitiga gitu ya. Ini merupakan metode pembuktian dengan mengambil jumlah segmen garis yang tidak terbatas untuk membentuk suatu area. Bahwa suatu gerakan yang bergerak dengan kecepatan seragam dari kecepatan terbesar turun dalam waktu yang sama selama 2 kali ruang penurunan. Itu akan setara dengan gerakan dengan kecepatan seragam setengah kecepatan terbesar dari penurunan. Atau dapat dikatakan bahwa kecepatan di titik tengah waktu penurunan bergerak dalam waktu yang sama pada ruang yang sama dengan penurunan. Nah, kedua bentuk ini itu biasa disebut dengan kecepatan ganda atau kecepatan rata-rata. Nah, selanjutnya, selain perlakuan percepatan benda jatuh dalam dialog, ada aplikasi lain dari mekanika gerak. Nah, diantaranya itu ada gerakan diurnal bumi. Nah, untuk menunjukkan bahwa penurunan bujur sangkar yang dipercepat dari benda yang jatuh, suatu batu yang jatuh dari puncak menara, itu sebenarnya hasil dari dua gerakan melingkar yang seragam, rotasi bumi diurnal bumi, dan gerakan sepanjang busur setengah lingkaran dari puncak menara yang berakhir di pusat bumi. Nah, bisa kita perhatikan pada gambar 2.5 ini, di mana A adalah pusat bumi, dan itu sama dengan AHG atau juga sama dengan ABC seperti itu. Adalah jumlah jari-jari bumi AB dan tinggi menara itu dimisalkan BC seperti itu ya. Dan E adalah pusat setengah lingkaran CFA. E merupakan pusat lingkaran CFA. Dengan jari-jarinya itu 2R sama dengan EF atau sama dengan EC. Nah, pada waktu bumi berotasi melalui yang sebanding dengan waktu T, membawa menara dari BC, ini bumi berotasi, kemudian membawa BC ini, menara BC, ke BH. Jari-jari EF dari setengah lingkaran berputar, jari-jari EF itu berputar melalui 2pi, dan F penampang setengah lingkaran dengan AHG menunjukkan posisi benda jatuh, sehingga penurunan S sama dengan GF pada segitiga AEF ya. Sehingga diperoleh persamaan berikut, di mana AF sama dengan setengah R sin 2 theta per sin theta sama dengan R sin theta cos theta per sin theta sama dengan R cos theta. Nah, di mana S-nya ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Jadi penurunan S adalah bujur sangkar, dan di mana theta kecil, sehingga sin kuadrat theta itu sebanding atau bisa dikatakan sama dengan theta kuadrat sama dengan T kuadrat, sehingga S sama dengan S atau sebanding dengan T kuadrat seperti itu, penurunan sebanding dengan kuadrat waktu. Meskipun Galileo tidak mengetahui hal itu, namun ada masalah mengambil nilai Galileo untuk jari-jari bumi 3.500 mil Italia dari 3.000 Brescia jika ketinggian menara merupakan fraksi yang tidak signifikan dari jari-jari bumi. Kita dapat mengambil jari-jari bumi itu sendiri sebagai jumlah mereka, di mana R itu sama dengan 10.500.000 Brescia. Di mana kita ketahui bahwa satu hari itu ada 24 jam. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini merupakan hal yang tidak masuk akal. Nah, benda-benda akan turun sangat lambat dan ketika bertambah akan berkurang. Nah, masalahnya tidak. Kemudian kita lihat gambar 2.6 ini, di mana C adalah pusat bumi, gerak proyeksi sepanjang garis singgung AB, dan jatuh sepanjang garis potong BC melalui jarak BD, di mana theta adalah rotasi dalam beberapa waktu, gerak proyeksi V tan theta, dan jarak jatuh kembali ke permukaan bumi. Itu S sebanding dengan sekan theta min 1.
Nah, masalahnya tidak dipahami Galileo adalah bahwa meskipun v tan theta adalah kecepatan jarak yang ditempuh benda dalam beberapa waktu di mana s mendekati sekon kuadrat min 1 hanyalah jarak dan kecepatan yang akan dilalui benda s tidak ditentukan dan tidak seperti sekan theta min 1 tidak ada hubungannya dengan tan theta. Nah, sehingga kesimpulannya itu ada beberapa kecepatan turun yang memadai harus ditentukan, meskipun alasannya hanya dibuat jelas melalui ketergantungan Newtonian berat pada percepatan di mana V sama dengan M dikalikan G di permukaan bumi. Dan untuk alasan inilah intuisi Galileo bahwa sebuah benda tidak dapat terlempar dari bumi yang berputar adalah benar. Percepatan sentrifugal di ekuator adalah 3,39 cm per sekon kuadrat, 1/289 percepatan gravitasi, 980 cm per sekon kuadrat. Jadi, jelas tidak ada yang bergerak. Yang penting dari kedua demonstrasi bahwa tujuan mereka tidak hanya untuk menjawab argumen menentang rotasi bumi, tetapi untuk menghilangkan kekuatan tersembunyi dari alam, untuk mengurangi gerakan ke bawah benda berat, menjadi kinematika, untuk mengurangi gravitasi menjadi geometri. Nah, selanjutnya untuk subbab 2.4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan untuk poin 2.4 mengenai discourses and mathematical demonstration concerning two new science, atau wacana dan demonstrasi matematika mengenai dua ilmu baru. Setelah dialog concerning the two chief world system, Inkuisisi Romawi telah melarang publikasi karya Galileo. Setelah kegagalan upaya awal untuk menerbitkan two new science di Prancis, Jerman, dan Polandia, akhirnya buku terakhir dari Galileo ini itu diterbitkan di Leiden, Belanda Selatan pada 1638. Ditulis dalam bahasa Italia dan sebagian dalam bahasa Latin. Buku ini itu ditulis mirip dengan buku sebelumnya, yaitu yang dialog, namun ada perubahan penting pada tokohnya, di mana Simplicio tidak lagi berpikir sederhana dan keras kepala. Kemudian Aristotelian seperti namanya, argumennya mewakili kepercayaan awal Galileo itu sendiri. Kemudian Sagredo mewakili periode tengahnya dan Salviati mewakili pemikiran terbaru dari Galileo. Kemudian, two new science atau dua ilmu yang disebutkan dalam judul itu merupakan kekuatan material dan gerak benda atau pendahulu teknik material dan kinematika modern. Dalam judul buku, kata mekanika dan gerakan itu terpisah, karena pada masa Galileo sendiri, mekanika hanya berarti statistika dan kekuatan bahan. Kemudian, buku Discourses and Mathematical Demonstration Concerning Two New Science ini itu terbagi menjadi 4 bagian, di mana masing-masing membahas bidang fisika yang berbeda. Galileo mendedikasikan dua ilmu baru ini untuk Lord Count of Noailles. Kemudian, masing-masing bagian dari buku ini itu diberi nama dengan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Untuk hari pertama sendiri, Galileo itu membahas topik yang dibahas dalam fisika Aristoteles dan juga mekanika sekolah Aristotelian. Ini juga memberikan pengantar untuk diskusi kedua ilmu baru. Kesamaan antara topik yang dibahas, pertanyaan spesifik yang dihipotesiskan memberikan Galileo tulang punggung untuk hari pertamanya. Hari pertama ini memperkenalkan pembicara dalam dialog, yaitu Salviati, Sagredo, dan Simplicio. Sama seperti di dialog, ketiga orang ini semuanya adalah Galileo, hanya saja pada tahap yang berbeda dalam hidupnya. Simplicio si bungsu dan Salviati rekan terdekat dari Galileo. Ini juga memberikan pengantar untuk diskusi kedua ilmu baru. Kemudian hari kedua itu membahas mengenai pertanyaan tentang kekuatan bahan. Hari ketiga dan keempat itu membahas mengenai ilmu gerak. Hari ketiga membahas gerak seragam dan dipercepat secara alami. Untuk masalah kecepatan terminal sendiri itu sudah dibahas di hari pertama. Kemudian hari keempat itu membahas mengenai gerak proyektil atau gerak peluru. Galileo telah memulai satu hari tambahan dengan kekuatan perkusi, tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Bagian ini sering dirujuk dalam 4 hari pertama diskusi. Akhirnya hanya muncul dalam karya Galilei edisi 1718 dan sering dikutip sebagai hari ke-6 mengikuti penomoran dalam edisi 1898. Selama hari tambahan ini, Simplicio itu digantikan oleh Aproino
mantan sarjana dan asisten Galileo di Padua. Bisa dilanjutkan Mbak slide-nya. Kemudian untuk hari pertama mengenai ketahanan tubuh terhadap pemisahan, secara garis besar pada bagian hari pertama ini itu membahas mengenai yang pertama dalam media tanpa hambatan atau ruang hampa, semua benda akan jatuh pada kecepatan yang sama asalkan mereka memiliki kepadatan yang sama. Yang kedua itu mengukur kecepatan jatuh itu sulit karena interval waktu yang terlibat itu kecil dan putaran pertamanya ini menggunakan pendulum dengan panjang yang sama tetapi dengan pemberat timah atau gabus. Kemudian yang ketiga itu mengarah pada diskusi tentang getaran senar. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya hari kedua. Hari kedua ini membahas tentang penyebab KI. Yang pertama, membuktikan bahwa keseimbangan tidak hanya dapat digunakan dengan lengan yang sama, tetapi dengan lengan yang tidak sama dengan bobot yang berbanding terbalik dengan jarak dari titik tumpunya. Selanjutnya, ia juga menunjukkan bahwa momen suatu beban yang digantungkan oleh balok yang ditopang pada salah satu ujungnya itu sebanding dengan kuadrat panjangnya. Nah, ketahanan terhadap patah balok dengan berbagai ukuran dan ketebalan juga ditunjukkannya, didukung pada salah satu atau kedua ujungnya. Selanjutnya dia juga membuktikan bahwa tempat terbaik untuk mematahkan tongkat yang diletakkan di atas lutut adalah bagian tengah dan menunjukkan seberapa jauh balok yang lebih berat dapat ditempatkan tanpa mematahkannya. Selanjutnya, dia membuktikan juga bahwa bentuk optimal untuk balok yang ditopang di satu ujung dan memikul beban di ujung lainnya adalah parabola. Dia juga menunjukkan bahwa silinder berongga lebih kuat daripada silinder padat dengan berat yang sama. Next. Selanjutnya pada hari ketiga yaitu hari ketiga dan hari keempat ini kan membahas tentang ilmu gerak ya. Pada hari ketiga membahas tentang gerakan yang dipercepat secara alami. Dia pertama kali mendefinisikan gerak seragam atau tetap dan menunjukkan hubungan antara kecepatan, waktu, dan jarak. Dia juga kemudian mendefinisikan gerak dipercepat seragam di mana kecepatan meningkat dengan jumlah yang sama dalam penambahan waktu. Dia juga menjelaskan sebuah eksperimen di mana sebuah bola baja digulingkan ke bawah alur di sepotong kayu cetakan sepanjang 12 hasta atau sekitar 5,5 meter. Dengan salah satu ujungnya itu dinaikkan 1 atau 2 hasta. Nah, kemudian mengulanginya dan mengukur waktu dengan menimbang secara akurat jumlah air yang keluar dari pipa tipis dalam pancaran dari dasar kendi besar yang berisi air. Dengan cara ini, dia dapat memverifikasi gerakan yang dipercepat secara seragam. Dia kemudian juga menunjukkan bahwa berapapun kemiringan pesawat, kuadrat waktu yang dibutuhkan untuk jatuh pada ketinggian vertikal tertentu sebanding dengan jarak miring. Selanjutnya, dia mempertimbangkan penurunan di sepanjang tali busur lingkaran dan menunjukkan bahwa waktunya itu sama dengan waktu jatuh dari titik dan berbagai kombinasi bidang lainnya. Next. Selanjutnya pada hari keempat. Ini membahas tentang pergerakan proyektil. Didapatkan hasil pembahasan yaitu gerakan proyektil itu terdiri dari kombinasi gerakan horizontal seragam dan gerakan vertikal yang dipercepat secara alami yang menghasilkan kurva parabola. Dua gerakan pada sudut siku-siku dapat dihitung dengan menggunakan jumlah kuadrat. Dia juga menunjukkan secara rinci bagaimana membangun parabola dalam berbagai situasi dan memberikan tabel untuk ketinggian dan jangkauan tergantung pada sudut yang diproyeksikannya. Selanjutnya, hambatan udara menunjukkan dirinya dalam dua cara, yaitu dengan mempengaruhi benda yang kurang padat lebih banyak dan dengan menawarkan hambatan yang lebih besar pada benda yang lebih cepat. Selanjutnya itu efek proyektil yang mengenai target itu berkurang jika target bebas bergerak. Nah, kecepatan benda yang bergerak dapat mengatasi benda yang lebih besar jika kecepatannya itu secara proporsional lebih besar daripada hambatannya. Selanjutnya, tali atau rantai yang direntangkan itu tidak pernah rata, tetapi juga mendekati parabola. Next. Dan yang terakhir itu hari tambahan membahas tentang kekuatan perkusi. Didapatkan hasil pembahasan yaitu pemumpukan tiang kayu untuk fondasi, ada palu dan kekuatan perkusi. Selanjutnya ada kecepatan jatuh di sepanjang bidang miring dengan menggunakan prinsip inersia.
Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Sudah selesai ya. Terima kasih. Mungkin bisa di off-kan presentasinya karena dengan asumsi semua sudah mendengar, gitu ya. Alur kronologi sejarahnya sudah sangat jelas ya. Jadi Galileo itu memperjuangkan gerak, hukum-hukum tentang gerak. Dan kalau dikaitkan yang kemarin, dengan harapan Anda semua tidak lupa bahwa percobaan Galileo tidak dimaksudkan untuk yang gerakan planet-planet gitu ya. Tetapi kalau pertemuan yang lalu ya kan Galileo melarang banyak orang umum, khalayak umum untuk mengikuti Aristoteles gitu ya. Untuk mengikuti Aristoteles karena Aristoteles keliru dalam memahami gerak gitu ya, dalam memahami gerak. Tapi itu berkait dengan gerakan planet, ya, planet dan bintang. Nah, yang ini, yang sekarang kan bukan tentang planet itu, ya, bukan tentang planet, tetapi tentang gerak yang dipercepat, yang biasanya kita menyebut gerak jatuh bebas, gerak jatuh bebas. Jadi semua sudah. Nah tadi disampaikan juga tidak mudah atau begitu berat menjelaskan kebenaran, ya, menjelaskan kebenaran karena orang-orang sudah punya kebenarannya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita mengubah kebenaran orang-orang menjadi seperti kita, maka begitu sulitnya itu. Nah, ya, tadi dikatakan bahwa Galileo dengan mencoba gerak jatuh di Pisa, ya, di Menara Pisa, itu malah dituduh melakukan sihir untuk mempengaruhi banyak orang. Ya. Artinya apa? Artinya masyarakat itu sudah punya kebenaran sendiri. Nah, kalau Galileo menawarkan yang lain, Galileo lah yang tidak benar. Nah, itu yang terjadi. Nah, tentu ini bukan berarti terus ada orang yang ngomong begini ya biasa nggak apa-apa begitu ya. Tidak begitu karena pada zaman itu kebenaran itu memang penting. Agama penting. Agama dengan negara berhimpitan gitu ya. Pimpinan negara dengan pimpinan agama berhimpitan waktu itu. Nah, juga peran para filsuf, ya, filosof gitu ya, karena memang orang sedang mengungkap dunia, ya, dengan pencerahan itu, maka munculnya kebenaran baru begitu cukup mengganggu masyarakat dan yang lebih terganggu lagi penguasa gitu ya, penguasa. Karena begitu masyarakatnya terombang-ambing, maka penguasa itu ikut tidak tenang. Karena tugas negara itu mensejahterakan masyarakat. Nah, ketika masyarakatnya terguncang-guncang pandangannya, maka penguasa menjadi resah gitu ya. Hingga muncul diskusi-diskusi itu.
Kenapa diskusi itu disampaikan? Dalam rangka mencapai kesepakatan, dalam rangka mencapai keterbukaan, sehingga para pengikut peserta diskusi, pesertanya diskusi kalau sudah oke, maka pengikut-pengikutnya juga akan oke. Nah, dengan begitu tidak terjadi krisis, ya, tidak terjadi krisis seperti apa yang disampaikan oleh Thomas Kuhn, ya, Thomas Kuhn itu yang mengatakan bahwa munculnya pendapat-pendapat baru itu akan menimbulkan krisis. Dan Galileo menyampaikan itu juga menimbulkan krisis kepercayaan, maksudnya krisis kepercayaan, bukan pertumpahan darah, tetapi krisis kepercayaan. Sampai-sampai dituduh jadi tukang sihir, gitu ya. Nah, mengapa begitu? Kira-kira kenapa ya sampai masyarakat mengatakan itu? Nah, saya kira saya pun tidak tahu penyebabnya mengatakan itu. Tapi kita boleh menduga-duga, gitu ya. Saudara boleh menduga, saya menduga. Ketika nalar atau penalarannya tidak sampai, maka tentu saja akan mengatakan bahwa itu tidak masuk akal, atau itu sebagai sihir. Yang tidak masuk akalnya dia itu dikatakan sebagai sihir. Itu saja, ya, seperti sulap atau sihir kalau itu tidak masuk di akal dia. Sementara penalaran dia belum tentu sampai, ya, belum tentu sampai. Sama dengan peristiwa misalnya seperti ini, ya, peristiwa kumpul seperti ini, kuliah seperti ini, benarkah gambar gerak yang ada di layar itu merupakan gerakan asli dari sumbernya? Mengapa kita harus percaya? Nah, itu yang dulu. Gitu. Tapi kalau Anda sebagai orang fisika tidak percaya, wah itu bahaya, ya, bahaya. Karena Anda sudah mengenal gerak gelombang elektromagnetik yang adalah 3 kali 10 pangkat 10, ya, 3 kali 10 pangkat 10 meter per detik. Maka apabila pancaran gelombang internet itu adalah elektromagnetik, tentu juga kecepatannya segitu. Sehingga kalau cuma se-Jawa Tengah, apalagi se-Indonesia gitu saja, ya relatif dapat dikatakan sama, gitu ya, relatif dapat dikatakan sama yang terjadi di tempat Anda maupun di tempat teman-teman Anda maupun di tempat saya. Jadi kira-kira begitu. Nah, kalau tidak masuk di akal dia, ya tentu saja itu yang dikatakan sebagai sihir, gitu ya. Nah, sayangnya orang berpikir itu ada yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain, tetapi ada yang harga mati, lalu sudah nggak berubah lagi. Kalau nggak berubah lagi, ya repot, tidak bisa belajar hal baru. Nah, itu berbahaya juga, gitu ya. Jadi kalau nggak bisa belajar hal baru, ya itu berbahaya. Nah, maka setiap orang yang belajar, dari situ kita harus tahu bahwa semua orang yang belajar harus, ya, harus dapat menerima pendapat yang baru dengan catatan pendapat itu ilmiah dan sinkron dengan dalil-dalil sebelumnya, gitu ya. Kalau tidak cocok dengan prinsip-prinsip sebelumnya, pasti tidak akan masuk penalaran itu, gitu. Semua dari kita sudah punya pendapat, ya, sudah punya pendapat. Maka ketika diberi pendapat baru, biasanya menolak. Misalnya ketika kita kecil setiap hari sudah melihat bahwa matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Sudah begitu, pokoknya terbit di timur,
tenggelam di barat. Belum sekolah ya sudah begitu. Ya, belum sekolah sudah begitu. Nah, ketika masuk sekolah lalu diberitahu bahwa mataharinya bukan terbit di timur tenggelam di barat, tetapi buminya berputarnya bagian atasnya ke timur begitu, bagian atas itu ke timur, maka lama-lama mataharinya tenggelam. Ya, mula-mula muncul dikit karena buminya muter, lalu munculnya banyak. Lalu makin tinggi, lalu ketika kita tinggalkan, akhirnya muter separuh putaran itu 12 jam. Jadi satu putaran 24 jam. Nah, ketika kita muter, maka matahari tampak tenggelam di barat. Nah, penjelasan itu kalau masuk akal atau masuk reasoning siswa, masuk akal, masuk reasoning siswa, dan ilmiah, maka bisa diterima. Karena kaidah ilmiahnya dimunculkan. Dan hukumnya ajib, gitu ya. Nah, ketika itu tidak terjadi, maka ya tidak percaya lagi, gitu ya. Nah, sekarang ini Anda juga begitu. Jadi Anda mula-mula berpikir bahwa mataharinya terbit di timur, tenggelam di barat. Tapi sebetulnya buminya muter ke timur, jadi begitu. Nah, tetapi secara refleks, yang pengetahuan lama itu tidak hilang. Ya, tidak hilang. Cuma penjelasan ilmiah tidak begitu. Ya. Kalau ada yang nyanyi yang mentari pagi di ufuk timur, mungkin bukan orang MIPA, orang FBS gitu ya, orang sastra dan lain-lain, ya tetap benar aja. Ya, matahari di ufuk timur kemudian itu di barat, ya tidak masalah ya. Mereka punya disiplin ilmu yang berbeda. Ya. Anda bisa menjelaskan mengapa terjadi begitu, dan itulah perubahan yang terjadi. Biasanya kalau menurut orang IPA, itu disebut sebagai children science. Ya, children science. Science ketika dia belum mendapat pencerahan dari sekolah. Jadi sebelum sekolah itu udah punya ilmu macam-macam. Bernapas itu apa, bulan itu apa, matahari apa, bagaimana geraknya, semua sudah tahu. Tetapi yang diketahui itu hanya sekedar pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan. Ya, jadi berbeda ya. Tolong dibedakan pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan itu everything that you know. Ya, semua yang Anda tahu itu pengetahuan. Semua yang Anda tahu, itu pengetahuan. Itu. Mimpi ya pengetahuan tentang mimpi itu. Tetapi mimpi itu tidak ilmiah, gitu ya. Kejadian di dalam mimpi tidak ilmiah dijelaskan. Psikologi mungkin bisa menjelaskan, tapi orang IPA tidak bisa menjelaskan itu. Gitu. Kelihatannya gitu. Nah, semua yang Anda tahu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan bukan semua yang Anda tahu. Hanya sebagian, ya, hanya sebagian dari yang semua Anda tahu itu. Jadi, kalau ilmu pengetahuan punya struktur, namanya struktur pengetahuan. Atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai body of knowledge. Ya, body of knowledge itu struktur pengetahuan. Semua ilmuwan struktur pengetahuannya sama. Ya. Ilmuwan misalnya, ilmuwan fisika dengan ilmuwan fisika yang lain, itu struktur pengetahuan tentang fisika sama. Peta konsepnya sama. Ya. Tetapi kalau dengan orang yang lain, ilmuwan yang bidangnya lain, ya nggak sama. Ya, strukturnya tidak sama. Begitu. Ya, jadi saya ingin sampaikan pada saudara bahwa perkembangan fisika menurut sejarahnya itu bukan terjadi secara instan. Nemu ini,
Nah, jadilah begini, tidak melalui proses dan perdebatan yang panjang. Ini ada dialog, ya ada dialognya. Sebelum ini ada juga buku dialog Sokrates, ya, dialog Sokrates. Kalau ada pergi ke Gramedia ada itu bukunya, dialog Sokrates. Di situ perdebatan para filsuf tentang tentang pengetahuan, tentang ilmu pengetahuan juga ini. Begitu. Oke, silakan mungkin ada yang bertanya. Tidak ada. Ya, tidak apa-apa. Nah, nanti kita akan belajar sejarah kronologi, tetapi juga belajar yang lain, ya. Yang lain maksud saya bagaimana fisika itu berkembang, apakah bersangkut paut dengan fisika itu sendiri saja, ataukah bersangkut paut dengan yang lain, ya gitu ya. Apakah bersangkut paut dengan fisika saja atau bersangkut paut dengan yang lain? Kalau ya, apa yang lain itu? Nah, begitu. Jadi bagaimana peran fisika itu terhadap ilmu yang lain nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, bukan sekarang. Ya, bukan sekarang. Kalau ini kelihatan fisika banget dan masih fisika, gitu ya, dengan apa namanya intrik-intrik sedikit. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada tuduhan sihir, ada begitu. Nah, nanti di bagian yang lain kita akan ketemu yang bersinggungan dengan yang lain, gitu ya. Coba diperhatikan nanti pertanyaan ajeknya gitu. Pertanyaan ajeknya perkembangan fisikanya di mana. Jadi nanti berikutnya juga akan berlaku pertanyaan itu, perkembangan fisikanya bagaimana. Ini termasuk mulus ya, walaupun secara apa namanya, secara ide tidak mulus. Munculnya Galileo ini tidak mulus karena meresahkan penguasa, dan penguasa memberikan perintah untuk penghukum Galileo. Nah, berarti kan satu hal yang tidak mulus terjadi. Baik, saya kira itu utamanya. Ya, kalau disambungkan dengan yang lalu itu kan Galileo melarang itu tadi ya, melarang itu Aristoteles. Nah, tapi tidak bisa, namanya kebenaran ya tidak bisa dibendung, disampaikan, ya, tetap disampaikan. Baik, kita akan menunggu sambungan berikutnya dengan harapan saudara membaca semua sehingga paham, gitu ya, sehingga paham. Rangkaiannya itu paham nanti sampai di bagian akhir. Itu. Ada pertanyaan? Untuk pertanyaannya sudah disampaikan di WhatsApp grup, Pak. Oh ya, sudah disampaikan ya. Lupa berarti saya. Pertanyaan sudah disampaikan. Tadi sudah dijawab belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Silakan dijawab sepintas. Silakan dijawab pendek-pendek saja. Tadi dari kelompok 2. Di grup mana ini tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Silakan, ini karena ini kelompok 2 seharusnya menguasai itu. Coba disampaikan, dijawab. Pendek-pendek saja.
Ini Fadia. Saya pernah mendengar bahwa Galileo pernah melakukan eksperimen menjatuhkan dua bola benda berbeda bentuk dari atas menara. Ini tadi sudah disampaikan ya. Kenapa eksperimen itu bisa berhasil? Padahal kita tahu bahwa teori ini hanya berlaku pada ruang hampa udara, sedangkan di menara Pisa tidak hampa udara. Kira-kira kenapa ya itu ya? Kelompok 2 gimana itu jawabnya? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Menurut pemahaman saya, percobaan tersebut itu menunjukkan bahwa kecepatan benda yang jatuh tidak bergantung pada beratnya, asalkan beratnya cukup untuk melawan hambatan atmosfer atau gaya gravitasi atau gaya gesek, seperti itu, Bapak. Iya. Jadi kenapa itu berhasil? Gitu ya gampangnya. Karena hambatannya itu begitu kecil jika dibandingkan dengan benda yang dijatuhkan Galileo saat itu. Saat itu Galileo menjatuhkan apa? Saat itu menjatuhkan apa yang dipakai? Meriam, Pak. Bukan Iya. meriam, tapi bolanya itu ya, bola Iya. meriam. Ya. Bolanya itu bola meriam. Kalau meriam nanti ngangkatnya saja berat. Gitu ya. Bola meriam itu dijatuhkan. Nah, bolanya dari besi yang cukup masanya cukup besar. Terhadap volume itu berat jenisnya kan tinggi besi itu. Nah, kalau besi itu tinggi sementara memang tidak hampa sih, tidak hampa udara, tetapi perbandingan antara massa logam yang dijatuhkan dengan hambatan udara itu jauh sekali, ya jauh sekali. Andai saat itu menjatuhkan kapas, gulungan kapas gitu dengan bola besi, maka gagal itu. Kalau waktu itu kan yang dijatuhkan bola besi hanya besar dan kecil, ya besar dan kecil. Jadi beda volume saja, maka sulit dibedakan, ya sulit dibedakan. Jatuhnya ke bawah dari pengamatan sulit dibedakan. Apalagi tingginya juga, walaupun Pisa itu tinggi, tetapi terhadap apa namanya percepatan gravitasi itu masih cukup pendek gitu ya. Jadi mengapa itu berhasil? Mungkin ya mungkin saat itu pencatat waktunya belum secanggih sekarang. Pencatat waktunya ya 0,00 sekian detik tidak bisa tercatat saat itu. Satu itu. Yang kedua penyebabnya karena hambatan udaranya terhadap massa yang dijatuhkan jauh sekali. Sehingga tidak mampu menghambat itu tidak mampu, atau kecepatan terminalnya itu begitu pendek, lalu berikutnya sudah jatuhnya lepas ya bareng itu karena pengaruh gravitasi yang sama. Ya kira-kira begitu. Ya, mengapa itu di apa namanya dikatakan berhasil? Pak, Ya. dulu itu waktu ngelakuin eksperimen itu Galileo maksudnya udah ditemukan adanya udara gitu nggak sih, Pak? Sudah ditemukan udara atau tidak gitu ya. Nah, itu tahun berapa ya itu ya? Galileo itu tahun berapa tadi? Halo? Izin menjawab. Ya. 1589. 1500-an, 1600-an gitu ya. Itu sudah ditemukan atau belum? Udah. Sudah atau belum? Sudah ya. Jadi oksigen itu sudah ditemukan. Jadi udara itu sudah ditemukan itu ya. Oke, jadi hambatan udara itu sudah tahu itu. Hambatan udara itu sudah tahu. Jadi
apakah udara itu menghambat atau tidak gitu. Nah, tentu menghambat logikanya, tetapi karena beratnya yang dicoba tadi bulan meriam ya jadinya tidak signifikan hambatan itu. Nah, begitu. Lalu apakah Galileo keliru? Ya, ini malah bertanya ini, kenapa muncul pertanyaan itu? Keliru, apakah Galileo keliru? Nah, keliru dan tidak itu dari segi apa? Kalau dari segi ilmu kan tidak keliru dia, ya, tidak keliru. Dalam hal ini tidak keliru, ya, Galileo. Ya. Kalau dalam hal yang geosentris, ya, yang pendapat yang itu orang yang dihukum itu kan bukan berarti keliru gitu ya, tetapi apa bertentangan pendapatnya, ya, pendapatnya bertentangan. Kalau bertentangan dengan penguasa, nah namanya juga penguasa pasti punya kuasa. Nah, kalau punya kuasa lalu menggunakan kekuasaannya itu. Nah, lalu penguasa bisa menghukum gitu ya, bisa menghukum. Tapi ternyata tidak keliru Galileo. Dan yang menghukum, yang dulu menghukum itu sudah mencabut hukumannya. Tapi hukumannya sudah kelewat mencabutnya. Jadi sudah terlanjur meninggal, hukumannya baru dicabut. Ya, kalau itu hukuman mati, dicabutnya orangnya sudah mati ya tidak ngefek gitu ya, tidak berkhasiat, tetapi meluruskan sejarah. Ya, meluruskan sejarah tetap. Oke, biar cepat bisa tambahkan. Kedua, saya Agung, mahasiswa UNS izin bertanya terkait pernyataan pada slide 10, bagaimana analisis yang dilakukan Galileo sehingga pada tahun itu diperoleh kecepatan hanya sebanding dengan waktu. Padahal sebelumnya dia sendiri menyatakan prinsip bahwa kecepatan sebanding juga dengan jarak. Ya, sebanding dengan jarak. Dengan kata lain, faktor apa yang menyebabkan Galileo merubah statement? Nah, apa ini kira-kira penyebabnya? Ya, silakan. Jadi setelah Galileo menemukan statementnya yang pertama, yaitu mengenai kecepatan sebanding dengan jarak dan waktu, beliau kemudian menyadari bahwa kecepatan sebanding dengan jarak itu tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan setiap jarak yang dilalui dalam waktu yang sama bertentangan dengan pengamatan benda yang jatuh dari ketinggian berbeda. Oke. Mas Agung, gimana Mas Agung? Masih gabung enggak ini Mas Agung? Iya Pak, saya masih bergabung. Ya, sudah bisa diterima jawabannya? Mungkin dari kelompok 2 bisa dikeraskan sedikit suaranya, soalnya di saya kurang terdengar jelas. Speakermu juga ditambah speakernya, Mas Agung. Nggih Pak, nggih. Silakan. Mungkin diulang tadi. Ini Mas Agung nggak dengar. Saya ulangi nggih Pak. Jadi setelah Galileo menemukan statement yang pertama, yaitu mengenai kecepatan sebanding dengan jarak dan waktu, beliau kemudian menyadari bahwa kecepatan sebanding dengan jarak tersebut tidak dapat dibenarkan secara sepenuhnya. Hal ini dikarenakan setiap jarak yang dilalui dalam waktu yang sama bertentangan dengan pengamatan benda yang jatuh dari ketinggian berbeda. Kemudian ia melakukan analisis ulang sehingga diperoleh bahwa kecepatan hanya sebanding dengan waktu. Gitu ya. Baik, terima kasih. Mas Agung ya. Jadi akhirnya yang berpengaruh itu waktu. Waktunya. Dengan percobaan yang tadi di garis-garis tadi ya, di garis-garis rentang yang sama ternyata waktunya beda-beda gitu ya. Jadi waktunya beda-beda. Terus mana tadi?
Berikutnya mana tadi? Ini. Silakan, ini biar waktunya cepat. Dewi Hari. Ya. Apa yang menjadi dasar pemikiran terbaru dari Galileo mengenai gerak dipercepat alami? Seperti yang sudah dituliskan di PPT bahwa Galileo menulis surat untuk Paulus Sarpi mengenai pemikiran terbarunya. Silakan. Siapa? Terbarunya yang mana toh? Pikiran terbarunya yang mana? Izin menjawab, Pak. Ya. Pemikiran terbarunya itu mengenai gerak dipercepat alami. Iya. Jadi yang kan tadi ada dua. Yang dipercepat alami itu pertama bergantung jarak dan waktu, yang kedua bergantung waktu, kan gitu toh? Yang yang gerak alami yang mana maksudmu? Halo? Izin juga, Pak. Yang dipengaruhi oleh waktu tadi, Pak. Iya. Jadi yang terbaru itu hanya dipengaruhi waktu tadi. Itu ya. Oke. Lalu yang berikutnya Rizka Khairunisa. Di slide PPT disebutkan bahwa mekanika hanya berarti statistik dan kekuatan bahan. Dijelaskan mengapa bisa begitu, sedang ketahui bahwa statistik itu sendiri erat hubungannya dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data berupa angka atau bilangan. Lalu mengapa antara mekanika dan gerakan bisa dipisahkan? Nah, terima kasih. Nah, silakan kelompok 2. Izin menjawab, Pak. Ini nomor 4 sama nomor 5 itu hampir mirip mengenai mekanikanya itu kenapa hanya mencakup statistika dan kekuatan bahan. Mekanika sendiri seperti yang kita tahu itu kan ada klasik sama kuantum, di mana perkembangan untuk mekanika klasik itu ada beberapa periode, dan Galileo sendiri itu termasuk ke periode 2 atau periode awal sains antara tahun 1550 sampai 1800 Masehi. Kemudian setiap penelitiannya dalam ilmuwan kan konsepnya itu selalu mengacu pada konsep yang ditemukan sebelumnya, di mana pada periode 1 itu konsep mekanika itu hanya berupa statistika dan kekuatan bahan. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi mekanika bergerak terus, berubah terus. Kita melihatnya sekarang, Jadi di awal mekanika tidak seperti yang sekarang, gitu ya, Rizka. Jadi mekanika di awalnya tidak itu, ya, tidak seperti ini sekarang ini. Nah, di awalnya itu memasalahkan statistik dan kekuatan bahan di awalnya. Nah, sekarang mekanika seperti yang sekarang, ya. Lalu ada kuantum, nah, itu lebih ini lagi, ya, lebih detail lagi, gitu ya. Lalu kita lompat yang terakhir, Fitriadi Cahyo Utomo. Nah, apakah saat Galileo meneliti gerak dipercepat,
alami dan gerak proyektil. Pada saat itu merupakan salah satu upaya Galileo untuk membuktikan bahwa bumi bukan pusat tata surya. Itu atau bukan? Gitu ya jawabannya ya. Silakan. Izin menjawab, Pak. Pada hari ketiga dan keempat ini kan membahas tentang ilmu gerak ya. Nah, gerak di sini itu bukan tentang gerakan-gerakan planet, yaitu lebih ke tentang gerak dipercepat, gerak jatuh bebas, gerak peluru. Jadi di keempat dan ketiga ini merupakan salah satu upaya Galileo untuk membuktikan bahwa bumi itu bukan pusat tata surya. Ya, baik. Jadi tidak berhubungan dengan itu, ya, tidak berhubungan dengan itu. Dan bumi merupakan pusat tata surya itu bukan hanya Galileo yang menyampaikan, gitu ya. Bukan hanya Galileo. Galileo hanya salah satu dari yang setuju dengan pendapat itu, ya, setuju dan bahkan menghimbau kalau bahasa Jawa ya, ojo percaya Aristoteles, nah kan gitu. Jadi jangan percaya itu. Nah itulah yang meresahkan waktu itu, gitu ya. Nah ini kan itu pendapatnya banyak, gitu ya, bahwa geosentris itu tidak benar, yang benar heliosentris itu kan Kopernikus juga berpendapat itu, gitu ya. Jadi tidak hanya Galileo, ya, tidak hanya Galileo yang seperti itu. Jadi yang sekarang ini bukan dalam rangka itu, ya. Bukan dalam rangka itu. Gitu ya, sahabat tadi. Mas Cahyo. Yuk, ya, Mas Cahyo. Oke. Saya kira untuk hari ini cukup. Ya, untuk hari ini cukup. Diskusi kita sudah cukup panjang. Sekarang 255. Ya. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan mensyukuri bahwa kita sudah bisa belajar bersama, ya, bertambah pengetahuan. Semoga ke depan itu menjadi bekal yang baik, utamanya kalau saudara nanti menjalankan tugas sebagai pengajar. Pengajar itu butuh sejarah, butuh filsafat. Nah, sejarah ini penting, ya, sejarah ini penting. Karena akan membangun logika, kelogisan, runtutan waktu juga, gitu. Baik, mari kita berdoa. Dimulai. Cukup. Terima kasih untuk semua dan selamat belajar. Salam sehat untuk semua. Oke. Salam sukses juga untuk saudara semua, ya. Saya live ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak.